Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada kelas pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di kelas 12 ini melalui pembelajaran virtual dengan saya dari Rahman SPD. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baik kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat buat kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Minggu yang lalu kita mempelajari berkaitan dengan kebugaran jasmani sebagai kegiatan pendahuluan, yaitu mengulang kembali tentang pengertian kebugaran jasmani, dan kalian diberikan kuis, yaitu pertanyaan. Terima kasih yang sudah mengisi kuis dan sudah Bapak nilai, dan mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat kalian untuk belajar lebih giat lagi. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan kebugaran jasmani. Adapun kompetensi dasarnya sama seperti pertemuan pertama, yaitu kita akan merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani dan mempraktekkan hasil rancangannya. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Diharapkan kalian dapat merancang dan mempraktikkan program latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan pantang menyerah selama proses pembelajaran. Berikutnya, peta konsepnya sebetulnya kalian nanti akan mempelajari tentang bagaimana kalian membuat program latihan kebugaran jasmani secara sederhana. Namun sebelum ke sana, Bapak ingin mengulang kembali sekilas mengenai pembelajaran PJOK berkaitan dengan kebugaran jasmani yang telah kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Adapun nanti kalian akan mempelajari mengenai komponen-komponen kebugaran jasmani dan mengenai prinsip-prinsip latihan kebugaran jasmani dan mempelajari tentang cara penyusunan latihan kebugaran jasmani secara sederhana. Minggu yang lalu Bapak memberikan pertanyaan berkaitan mengapa kita harus melakukan latihan kebugaran jasmani atau mengapa kita harus menjaga kebugaran jasmani. Yang kedua, seberapa penting kalian melakukan aktivitas kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir mungkin lebih ke arah faktor apa saja yang menunjang seseorang bisa bugar gitu. Nah, di sini latar belakang awalnya mungkin manusia disibukkan dengan pekerjaannya, dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya sehari-hari. Namun pada pelaksanaannya, pada kehidupannya, manusia ini tidak sedikit yang memiliki penyakit dikarenakan kurangnya aktivitas fisik. Menurut WHO di halaman National Geographic Indonesia menyatakan bahwa sekitar 1,4 miliar orang dewasa di dunia menempatkan dirinya pada risiko penyakit kronis akibat kurangnya aktivitas fisik. Artinya di sini bahwa manusia banyak sekali yang tidak melakukan aktivitas fisik, sehingga dengan kurangnya aktivitas fisik dalam hal ini latihan kebugaran jasmani nanti akan timbulnya penyakit dan sebagainya. Kemudian mengapa kita harus melakukan latihan kebugaran jasmani itu? Dikarenakan manusia ini melakukan aktivitas, melakukan kesibukannya, kalau tidak ditunjang dengan kebugaran jasmani yang baik, maka orang tersebut atau manusia tersebut tidak akan bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik, dengan optimal gitu. Kemudian ini mungkin gambaran bahwa tentang kegemukan ataupun tentang penyakit, yaitu akibat dari akibat dari kekurangan aktivitas fisik. Berikutnya, nah ini faktor apa sajakah yang mendukung terhadap kebugaran jasmani? Tidak hanya olahraga. Kalau kalian olahraga tapi tidak diasup atau tidak diberikan asupan gizi yang baik,
ya mungkin kalian juga tidak akan bisa bugar. Berikutnya adalah dengan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Jadi olahraga, gizi yang baik, tapi istirahatnya tidak cukup, artinya banyak aktivitas dan sebagainya sehingga menguras tenaga dan sebagainya, mungkin kalian juga tidak akan bugar. Jadi harus ada kesinambungan antara olahraga secara teratur, kemudian asupan gizinya yang seimbang. Tentunya gizi yang seimbang, maksudnya gizi yang seimbang ini adalah eh, dalam satu kali makan mungkin ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi jangan sampai makan sampai eh, kenyang kemudian sampai nggak bisa bangun gitu kan ya. Ya, tidak seperti itu. Tapi kalian harus melihat kebutuhan kalian. Berikutnya adalah istirahat yang cukup. Selain itu adalah melakukan aktivitas pola hidup sehat. Artinya pola hidup sehat di sini menghindari hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan tubuhnya. Misalkan merokok gitu kan ya. Kemudian minum minuman beralkohol dan sebagainya. Itu hindari hal-hal yang tersebut dan lakukan aktivitas yang baik dan yang positif, terutama dalam pola hidup sehat, apalagi dengan kondisi pandemik seperti sekarang ini. Berikutnya, anak-anakku sekalian, Bapak ingin mengulangi komponen kebugaran jasmani atau komponen latihan fisik. Di sini komponen latihan fisik atau komponen kebugaran jasmani yang secara umumnya saya tandai ini dengan warna merah. Ini ada kekuatan, ada daya tahan, ada fleksibilitas, ada kecepatan, kemudian ada yang lainnya. Namun yang merah ini secara umum adalah komponen kebugaran jasmani umum, artinya yang membentuk komponen kebugaran yang lainnya. Contoh, kenapa ada power gitu kan? Ini power ini adalah gabungan dari kecepatan dan kekuatan. Kemudian ada stamina. Stamina ini gabungan dari kecepatan dan daya tahan. Kemudian ada daya tahan otot, gabungan antara daya tahan dan kekuatan. Dan di tengahnya adalah flexibility atau kelenturan. Apa itu kecepatan? Apa itu kekuatan? Apa itu daya tahan? Apa itu fleksibilitas? Mungkin kalian sudah mempelajari di kelas 10 dan kelas 12. Mungkin Bapak tidak akan mengulang kembali tentang definisi kecepatan itu apa, kekuatan itu apa, fleksibilitas itu apa, daya tahan itu apa. Mungkin Bapak tidak akan mengulang kembali. Namun contoh mungkin jenis-jenis latihannya. Jenis-jenis latihannya mungkin ini untuk kalian mengingat kembali. Daya tahan, ada fleksibilitas, ada kekuatan, ada kecepatan. Contoh latihan kecepatan misalkan latihan interval training atau latihan lari jarak pendek misalkan 50 meter, 100 meter dengan melakukan beberapa kali pengulangan, itu adalah interval training. Ada juga dengan latihan kekuatan. Kekuatan itu bisa kekuatan secara internal dengan beban internal ataupun beban eksternal. Kalau beban internal itu dengan beban tubuhnya sendiri. Contohnya misalkan push up, sit up, kemudian pull up, squat thrust dan sebagainya. Kemudian ada lagi daya tahan. Daya tahan di sini yaitu kemampuan seorang dalam melakukan aktivitas dalam waktu yang relatif lama gitu. Bisa berupa apa? Bisa berupa jogging misalkan, atau bersepeda atau berenang dalam waktu yang relatif lama gitu. Berapa lamanya itu ada ketentuannya gitu kan. Untuk daya tahan di sini contoh latihannya untuk jogging atau untuk running itu bisa menggunakan cross country. Cross country ini lari naik turun bukit ya, cocok lah kalau di kawasan Cisarua di puncak itu cocok untuk cross country. Itu biasanya dalam waktu yang relatif lama, bertahap, tidak langsung lama ya. Mungkin kalian sanggup 5 menit dulu, 5 menit 5 menit jogging, 5 menit jalan, 5 menit jogging, 5 menit jalan. Yang diharapkan kalian mungkin bisa satu kali latihan misalkan 40 menit tanpa henti dengan jogging isi jog ini adalah jogging mudah lah gitu ya, tidak intensitasnya tidak tinggi tapi rendah. Kemudian ada fleksibilitas atau kelenturan. Contoh latihan kelenturan seperti peregangan, ada PNF, proprioceptive neuromuscular facilitation, ada dinamis gitu ya, ada peregangan statis, ada peregangan dinamis. Itu bisa dilakukan oleh kalian seperti halnya pemanasan. Berikutnya ada kecepatan, tadi udah ya, kekuatan udah, daya tahan sudah, kecepatan sudah, fleksibilitas sudah. Nah, untuk
komponen khususnya ini ada power. Power ini adalah kekuatan yang sangat cepat, seperti halnya memukul bola voli dengan kencang, menendang bola dengan kencang, memukul, menendang gitu ya. Itu menggunakan power. Ada stamina. Stamina itu antara daya tahan dan kecepatan. Jadi ada kalanya jogging, jalan, lari gitu ya, seperti halnya dalam permainan sepak bola. Kemudian ada daya tahan otot. Daya tahan otot itu adalah melakukan latihan kekuatan dengan waktu yang cukup lama, maksudnya tidak terlalu cepat, agak lambat, tapi dalam waktu yang lama gitu. Berikutnya, nah di sini ada pedoman umum untuk meningkatkan kebugaran. Peningkatan aktivitas fisik intensitas sedang merupakan tujuan penting untuk mengurangi masalah yang berhubungan dengan kesehatan pada individu yang tidak banyak bergerak. Di sini yang dimaksudkan dengan peningkatan aktivitas fisik dengan intensitas sedang, maksudnya kalian melakukan aktivitas fisik secara intensitas sedang atau lumayan agak capek lah misalkan gitu ya. Itu dapat mengurangi masalah dengan kesehatan yang berhubungan dengan tidak banyak bergerak. Perubahan kecil dalam aktivitas fisik menghasilkan sejumlah besar manfaat kesehatan dengan risiko minimal terkena penyakit. Artinya, kalau ada perubahan-perubahan kecil dari aktivitas kebugaran kalian, itu dapat menghasilkan manfaat yang besar buat kesehatan kalian. Maksudnya di sini dimaksudkan kalian harus melakukan aktivitas berolahraga. Olahraga berat meningkatkan risiko serangan jantung selama aktivitas, tetapi mengurangi risiko keseluruhan. Maksudnya di sini olahraga berat, olahraga dengan intensitas berat gitu, itu pun sangat berbahaya buat kalian. Makanya olahraga itu harus mengetahui kemampuan, jangan melebihi kemampuan kalian. Kalaupun melebihi kemampuan kalian dan kalian tidak bisa mengatasinya, kemungkinan kalian akan mengalami sebuah kecelakaan mungkin dalam hal olahraga gitu ya, ataupun meningkatkan risiko penyakit, yaitu serangan jantung bisa jadi dan sebagainya. Makanya kalian harus memeriksa dulu terlebih dahulu kesehatan kalian sebelum berolahraga. Tingkat sedang hingga tinggi berkaitan dengan daya tahan jantung, memberikan manfaat kesehatan tambahan dan meningkatkan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan rekreasi. Yang dimaksudkan di sini yaitu apabila kalian melakukan aktivitas olahraga tingkat sedang hingga tinggi, ini akan berhubungan dengan daya tahan jantung dan akan meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Berikutnya di sini hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pedoman untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Sebelum kalian melakukan program latihan kebugaran jasmani, yang harus kalian lakukan adalah ini pedomannya. Yang pertama, pemeriksaan atau screening. Pemeriksaan di sini dimaksudkan adalah pemeriksaan secara status kesehatannya, apakah kalian sehat atau tidak. Kalau misalkan kalian tidak sehat, kalian tidak usah terlebih dahulu melakukan olahraga. Sehatkan dulu badannya baru berolahraga. Kalau misalkan dalam kondisi tidak sehat, kalian melakukan berolahraga, khawatirnya akan memperburuk keadaan. Yang kedua, selain kalian memeriksa kesehatan, ya intinya kalian harus mengetahui kalian dalam kondisi sehat atau tidak. Yang berikutnya adalah harus melakukan tes awal terlebih dahulu sebelum kalian melakukan aktivitas latihan. Jangan sampai kalian melakukan latihan di luar kemampuan batas kalian. Kalau kalian melakukan tes, kalian akan tahu kemampuan kalian minimalnya berapa, maksimalnya berapa gitu kan ya. Nah, di sini Bapak tidak akan terlalu detail untuk program latihan. Itu ya mungkin secara sederhana saja. Yang terpenting kalian mengetahui kira-kira bagaimana cara melakukan atau membuat program latihan kebugaran secara sederhana. Yang kedua, dalam melakukan olahraga harus ada peningkatan atau progres gitu kan. Peningkatan pada aktivitas intensitas sedang seperti berjalan dengan kecepatan 3 hingga 4 mph. Artinya yang kalian lakukan dari awal jangan langsung berat. Misalkan kalian kemampuannya 20 push up misalkan maksimalnya. Kalian dari awal latihan 20 saja, turunkan saja terlebih dahulu, misalkan mulai dari 15, berapa kali pengulangannya gitu kan ya. Jadi jangan dulu dengan intensitas yang berat. Jadi harus ada peningkatan. Jadi mulai minggu pertama misalkan intensitasnya rendah, yang kedua masih rendah tapi agak naik sedikit, yang ketiga
naik naik terus, jadi ada peningkatan gitu ya. Jadi jangan sampai stuck aja di situ gitu. Jadi eh, peserta didik harus melakukan peningkatan atau progres dalam hal latihan gitu. Kemudian yang ketiga, dalam latihan kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ini sangat penting karena kesiapan kalian dalam melakukan olahraga. Jangan sampai otot-otot belum siap kalian langsung berolahraga ke kegiatan intinya. Itu akan menimbulkan cedera otot, akan menimbulkan kerusakan-kerusakan dalam jaringan-jaringan otot dan sel-sel ototnya gitu. Jadi jangan sampai kalian berolahraga tanpa pemanasan terlebih dahulu. Kemudian setelah berolahraga jangan lupa melakukan cooling down atau pendinginan, melakukan peregangan juga gitu. Jadi latihan ringan dan peregangan dilakukan pada awal dan akhir sesi latihan. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja materi dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan penugasan, tapi penugasannya tidak harus dikumpulkan atau harus dikerjakan hari ini juga. Bapak kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Paling lambat hari Kamis kalian sudah masuk ke Google Form-nya. Nanti Bapak akan share link Google Form-nya untuk mencatat hasil penugasannya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah lakukanlah tes kebugaran jasmani secara mandiri sesuai ketentuan standar tes kebugaran jasmani sebagai tes awal. Artinya, sebelum kalian melakukan program kebugaran jasmani, kalian harus tahu dulu kemampuan kalian sampai sejauh mana. Makanya, kalian lakukan tes secara mandiri dikarenakan kondisinya tidak bisa bertemu dengan Bapak. Jadi kalian lakukan secara mandiri. Nanti Bapak akan pandu, ada panduannya. Adapun tes kebugaran jasmani yang harus dilakukan, yang pertama shuttle run atau lari bolak-balik 6 kali 10 meter. Mungkin kalian di kelas 11 atau di kelas 10 pernah kalian melakukan gerakan shuttle run atau lari bolak-balik. Kemudian yang kedua sit up. Nah, ini tidak asing lagi ya, sit up selama 60 detik. Yang ketiga adalah loncat tegak. Loncat tegak itu vertical jump. Yang keempat ada push up 30 detik dan yang terakhir adalah lari 1200 meter. Nanti kalian membuat seperti ini di bukunya, nama, lari 50 meternya, maaf ya, shutter run, maaf ini bukan lari 50 meter tapi shutter run atau lari bolak-balik 6 kali 10 meter. Kira-kira berapa detik yang dihasilkan. Kemudian sit up 60 detik berapa kali, loncat tegak dalam 3 kali pengulangan yang paling tinggi berapa sentimeter, kemudian push up-nya 30 detik berapa kali, kemudian lari 1200 meter berapa menit, berapa detik. Maksudnya misalkan 10 menit 60 detik misalkan, atau 10 menit 30 detik gitu kan ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ya jadi sekali lagi jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan diri. Kalau memang tidak mampu, lakukan aja semampunya. Karena kita ingin mengetahui kemampuan awal kalian sampai sejauh mana. Baik, berikutnya ini panduan pelaksanaan tesnya. Yang pertama shuttle run atau lari bolak-balik. Pada lari bolak-balik ini, kalian yang pertama harus menghitung jaraknya dulu, yaitu 10 meter. Jaraknya dari titik awal sama titik akhir. Dan lakukan 6 kali bolak-balik. Yang pertama misalkan dari sini, start. Kemudian lari sentuh ujung garis akhirnya, balik lagi secepatnya, sama sentuh lagi 2, balik lagi sebanyak 6 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti dicatat berapa dapatnya gitu. Berikutnya untuk sit up baring duduk. Nah, untuk laki-laki dianjurkan seperti ini di bawahnya. Ya, jadi si tangannya nempel, badannya nempel lurus nih seperti ini. Si lututnya ditekuk seperti ini. Ketika di atas tidak usah sampai bawah, sampai atas seperti ini. Ya. Kemudian bawa ini lagi. Kalau tidak nempel ini jangan dihitung nih ya, kalau tidak nempel. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan bisa, kalau memang bisa seperti laki-laki lebih bagus. Kalau tidak, kalian bisa seperti ini. Tangannya di dada, kemudian kalian
bangun seperti ini dengan sikutnya nempel di lutut, balik lagi. Bisa meminta bantuan orang rumah, bisa orang tua pegangin ya kakinya ataupun kakaknya atau adiknya. Berikutnya vertikal jump, loncat tegak. Nah, ini agak rumit sebetulnya untuk vertikal jump. Kalian yang pertama kalian harus membuat dulu papannya, nggak usah papan lah, menggunakan karton. Dengan kalian membuat dari titik 0 sampai 1 meter lah ya, sampai 1 meter. Kalau ini kan sampai 33 cm, kalau ini kalian bikin dari 0 sampai titik 1 meter. Kemudian disimpannya itu jarak dari bawah ke titik 0 itu 1,5 meter. Kalian jadi itu ukur dulu 1,5 meter. Kemudian si kartonnya ditempelin di tembok nih. Kemudian yang langkah pertama, kalian tangannya lurusin dulu sampai dapat angka berapa. Misalkan angka 8 cm misalkan. Nah, ketika 8 cm kemudian kalian loncat setinggi-tingginya, misalkan kalian dapat 18 cm misalkan. Nah, catat yang pertama, yang kedua 18 cm, yang pertama kan 8 cm, berarti 18 dikurangi 8 berarti 10 cm kalian dapatnya gitu. Paham ya maksudnya ya? Kalau tidak paham boleh nanti ditanyakan. Jadi sekali lagi, kalian yang pertama berdiri tegak dulu, tidak usah loncat dulu. Yang pertama nih yang ini, yang pertama tidak usah loncat dulu, kalian tangannya luruskan, nempel ke tembok, lihat kalian nyampe ke angka berapa. Kalau misalkan di angka 10 misalkan, ya tulis titik awal 10. Kemudian kalian loncat. Ketika loncat, kalian tepuk di atasnya, di temboknya. Bila perlu pakai kapur atau pakai apa untuk penandanya. Kalian tepuk di angka berapa nanti. Kalau misalkan di angka 30, dikurangi di titik awal. Misalkan titik awal 10 nih. Ternyata kalian 30 nih titik keduanya. Berarti 30 dikurangi 10. Nah, berarti 20. Berarti 20 cm loncat tegaknya. Nah, kalian lakukan 3 kali. Nah, 3 kali, ambil yang paling jauh lah ya, yang paling jauh, yang paling tinggi. Ambil yang paling tinggi saja yang dicatat di formulir tadi. Berikutnya push up. Nah, push upnya seperti ini. Jadi anak-anakku sekalian, push upnya harus lurus seperti ini, tangannya bengkok ketika di bawah ya. Kemudian di atasnya lurus seperti ini. Nah, kalau tidak seperti ini jangan dihitung. Jadi lakukanlah yang baik. Jangan sampai pengen cepat-cepat, pengen banyak, tapi gerakannya tidak bagus. Di atas itu harus lurus seperti ini, di bawah bengkok. Begitupun dengan perempuan, cuman bedanya kalau perempuan menggunakan lutut tumpuannya, bukan ujung kaki tapi lutut. Nah, di bawah juga sama, jangan sampai nempel seperti ini setengah, terus lurus. Turun lagi, lurus seperti ini ya. Jadi diharapkan kalian melakukan aktivitas tesnya dengan baik. Berikutnya lari 1200 meter. Pak, pertanyaannya saya nggak tahu jaraknya dan sebagainya. Sekarang udah canggih, kalian bisa menggunakan aplikasi HP di Android menggunakan GPS, yaitu bisa menggunakan aplikasi Google Fit, Runtastic ataupun yang lainnya. Silakanlah, itu Bapak yakin kalian lebih pintar dari Bapak mengenai teknologi lah ya. Jadi sekali lagi, lakukanlah lari sejauh 1,2 km. Nanti yang dicatat berapa waktu tempuhnya gitu, berapa waktu tempuhnya itu di handphone biasanya ada. Kalian sudah menempuh berapa kilometer, berapa meter, itu waktunya juga ada. Nanti ambil. Lakukan tes ini dengan sejujur-jujurnya, tidak menentukan nilai. Misalkan yang paling tinggi nilainya bagus, tidak. Ini sebagai titik awal dulu. Nanti kalian akan progres melakukan latihan dan melakukan tes akhir. Nah, yang akan Bapak nilai adalah berupa prosesnya. Apabila ada perkembangan dengan baik, itu akan menjadi penilaian yang baik buat kalian, yang sangat baik bahkan kalau banyak progres peningkatan kebugaran jasmaninya. Nanti Bapak akan memberikan project buat kalian. Projectnya adalah melakukan latihan kebugaran jasmani selama 1 bulan dengan 1 minggunya itu 3 kali latihan secara mandiri di rumah masing-masing gitu ya. Itu. Jadi itu saja dari Bapak. Yang pertama Bapak sampaikan di kegiatan penutup, yaitu apabila terdapat pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar di classroomnya. Boleh kapan saja. Yang bertanya akan dicatat pada buku penilaian sikap dan diberikan penilaian positif.
Kemudian pertemuan ketiga akan membahas mengenai prinsip-prinsip latihan dalam olahraga dan cara penyusunan program latihan sederhana. Dan akhirilah kegiatan kalian dengan berdoa. Sebelum berdoa, nanti kalian silakan absen. Jangan lupa absen. Yang belum absen, absen dulu. Silakan absen di Google Classroom nanti yang Bapak share ya, atau yang sudah Bapak share, silakan di absen sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian kita sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Sebelumnya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari Bapak. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar ataupun boleh via WA Japri ke Bapak. Bagi yang belum tahu nomor Bapak, silahkan untuk berkomunikasi dengan para wali kelasnya. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak sampaikan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.